Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita bersama-sama dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tanggal 14 Agustus 2022, minggu ke-9 setelah Trinitatis, terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-53. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibunya mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini rasa-rasanya bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Dan perasaan seperti itu sudah lebih dahulu dirasakan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika masanya. Mereka menganggap kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja yang handal, yang mampu untuk menyelesaikan semuanya, secara khusus terkait dengan hal-hal yang politis menghadapi pemerintahan Romawi ketika itu. Mereka akan merasa nyaman, aman tanpa ada pergumulan, tanpa ada riak-riak dan gelombang, jikalau sudah bersama-sama dengan Yesus. Benarkah demikian? Firman Tuhan ini jawabannya. Yesus mengatakan yang pertama bahwasanya dalam ayat yang ke-49, Ia datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Simbol api dalam dunia keyahudian hingga mungkin pada saat ini mengindikasikan pemusnah. Api, lidah api kecil tapi bisa melahap hutan, melahap kampung, menghanguskan segalanya. Yesus datang melemparkan api, menghanguskan segala sesuatu yang tidak baik. Itu maksudnya. Bahwa Yesus mau melenyapkan yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan Yesus mau merenovasi, bahwa Yesus mau memperbaiki semuanya demi untuk kesejahteraan umat dan membawa kemuliaan nama Tuhan dalam hati dan kehidupan para umat di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah dia katakan dalam ayat 50 bahwa dia akan menerima baptisan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani disebut baptizein. Jikalau ini dalam bentuk pasif, berarti dia akan diselamkan, karena baptisan memberikan pengertian menyelam. Kalau dalam bentuk kata pasif, diselamkan, itu artinya bahwasanya memberikan pengertian dalam konteks kapal di laut, bahwasanya kapal akan menyelam di antara batu-batu karang, bahwa kapal meski mampu menyelam menghindari gelombang-gelombang yang dihadapinya hingga dia selamat di perjalanan dan sampai ke tujuan. Bukan hanya itu. Dalam konteks orang-orang yang serakah
yang dipengaruhi oleh minuman-minuman keras. Mereka bisa tenggelam oleh karena minuman-minuman keras mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, mempengaruhi tindakannya. Oleh karena itu, orang-orang meski mampu untuk mengendalikan diri supaya tidak terpengaruh dengan minuman-minuman keras. Saudaraku yang kekasih, kata dibaptis, diselamkan, orang bisa tenggelam oleh karena bahaya minuman. Orang bisa tenggelam oleh karena bahaya gelombang di mana dia dicelupkan di sana. Dan berikut pengertian baptisan dicelupkan, menyelam, bisa dikaitkan kepada orang yang mau sarjana di depan meja hijau, atau mungkin setelah sarjana banyak tantangan pertanyaan yang meski dipertanggungjawabkan, tenggelam di dalam pertanyaan yang banyak, meski bisa selamat dari semua tantangan intelektual itu dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mau mengatakan bahwa dia datang menghadapi pergumulan yang berat itu, dan dia harus selamat membawakan umatnya, dengan catatan, dengan mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Yesus mau mengatakan bahwasanya dia menghadapi rintangan gelombang-gelombang hidup yang sedemikian dahsyatnya. Oleh karena itu, dalam ayat yang berikut, dalam ayat yang ke-51 sampai ke-53, Yesus dengan tegas mau mengatakan bahwa setiap orang yang datang kepadanya dan mau mengikut dia, kalau tidak mengambil keputusan yang sangat ekstrim, yang sangat kuat, yang sangat mendalam, mereka di rumahnya akan mengalami pertentangan. Mereka akan pecah. Mereka akan menjadi 5 faksi, menjadi 5 sudut, menjadi 5 front. Antara anak laki-laki dengan ayahnya, antara ayah dengan anaknya laki-laki, antara ibu dengan menantunya, antara menantu dengan ibu mertuanya, antara ibu dengan putrinya, antara putri dengan ibunya. Memiliki banyak persoalan di tengah-tengah keluarga itu, jikalau tidak menyatu pandangan, perasaan, panggilan mereka untuk mengikut Kristus, Tuhan yang mau memperbaiki itu. Kalau mereka tidak memiliki keputusan yang etis dan kuat bersama Yesus yang tenggelam dalam berbagai macam pergumulan dan persoalan itu, mereka akan pecah sepecah-pecahnya dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam almanak kita menekankan mengikut Kristus secara total, mengikut Kristus tanpa ada embel-embel yang lain, mengikut Kristus dengan penuh pertimbangan keputusan yang matang, secara iman, secara etis, secara sosial, dengan yang lain-lain. Namun demikian, di sisi lain firman Tuhan mengatakan, jikalau saudara mau mengutamakan Kristus, mengutamakan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jikalau saudara dan saya mengutamakan pelayanan, mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, maka Allah akan menambahkan persaudaraan, hubungan kepada orang tua, hubungan kepada anak, hubungan kepada menantu, hubungan kepada mertua, hubungan anak orang tua, baik putri dengan yang lain, akan diperbaharui oleh Allah dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini memperjelas dan mengarahkan saudara mengambil keputusan yang kuat dan kokoh, mengutamakan Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan di semua arah kehidupan. Karena saudara mengutamakannya, makanya segalanya termasuk relasi itu diperbaharui dan ditambahkan kepada saudara mengikut Yesus secara total. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang memperjelas kesiapaan kami, iman percaya kami, keputusan kami untuk mengikut Kau ya Allah dalam nama Yesus, agar kami mengutamakan Engkau, dan seketika itu Tuhan akan menambahkan segala sesuatu, termasuk memperbaiki relasi kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.